Upaya menjadikan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu pilar dan tonggak ekonomi Indonesia perlu mendapat dukungan maksimal dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan mendorong pelaku UMKM terlibat aktif dalam digitalisasi yang saat ini tengah melesat. Sejauh ini pelaku UMKM belum maksimal menggarap peluang UMKM yang go digital. Permasalahan modal, SDM, serta tidak menguasai kemudahan promosi lewat media sosial membuat pelaku UMKM di Kabupaten Kupang belum mampu bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Harap dengan bimbingan teknis hari ini, seluruh pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kupang bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang lebih baik, lebih maju ya di era digital saat ini. Kita semua tahu bahwa kita memasuki era digital 4.0. Nah, ini kan mainannya digital, teknologi. Dan sebetulnya ini sangat baik karena untuk para pelaku UMKM itu kan bisa memasarkan barangnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih luas sampai ke mancanegara kan. Nah, itu makanya saya berharap dengan bimbingan teknis ini masyarakat Kabupaten Kupang, pelaku-pelaku UMKM itu lebih maju lah dalam produksinya, dalam pemasarannya terutama. Ya, setelah saya baru buka acara tadi, saya melihat ada masukan dari beberapa orang. Ternyata mereka masih sangat minim ya untuk pelatihan-pelatihan, apalagi yang bersentuhan dengan digital ya. Tadi juga Bapak Lurah Babau juga mengatakan itu. Jadi saya sebagai anggota DPR RI yang bermitra kerja dengan Kepariwisataan dan Badan Ekonomi Kreatif, saya melihat ada program-program dan juga ada anggaran yang banyak. Karena di Kementerian Pariwisata itu kan ada 7 deputi dan termaksud di dalamnya ada pengembangan SDM, kemudian juga ada deputi pemasaran, ya, bahkan ada deputi pengembangan produk. Nah, saya akan mendorong kementerian untuk datang lebih banyak lagi, melakukan program BIMTEK seperti ini karena memang kayaknya kita butuh BIMTEK banyak ini. Kita butuh BIMTEK banyak. Kemudian saya berharap dari hasil BIMTEK itu produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kupang lebih berkualitas dan bila perlu ya kita minta supaya diajarkan supaya kita bisa sejajar dengan kelas-kelas dunia lah. Produk-produk yang kelas dunia itu kan jadi mahal, soalnya kalau dibilang ini kita nih bukannya nggak ada. Meskipun kurangnya dukungan anggaran, kelompok Karang Taruna Kelurahan Bau-Bau berhasil membuat produk dari bahan seadanya dan laris manis terjual. Di Bau-Bau ini banyak sekali potensi-potensi pariwisata, bahkan ekonomi kreatif ini juga banyak. Seperti tadi ada sebagian dari warga saya yang juga turut hadir mengikuti kegiatan ini. Ada yang tadi Ibu Widya dulu juga menyampaikan produknya, bagaimana dia mereparasi tas, sepatu yang bekas ini dengan tenunan sehingga menambah nilai jualnya, dan ini merupakan salah satu usaha bagaimana untuk meningkatkan ekonominya. Sementara kalau untuk di bidang kreatif lainnya juga, Karang Taruna di Kelurahan Bau-Bau ini, kalau teman-teman bisa lihat itu ada pajangan yang dari koran bekas, itu hasil karya dari teman-teman Karang Taruna yang tadi saya juga sudah sampaikan ke Ibu anggota Dewan, Ibu Anita. Ini hanya karena modal usahanya saja yang terus terang. Kami kemarin juga sudah coba untuk sampaikan ke Dinas Sosial, tapi karena keterbatasan modal. Namun Ibu Dewan sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya dana pusat itu ada, dan kami sangat berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan ini. Harapan besar kami sekiranya semua yang potensi-potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun kerajinan-kerajinan ini bisa ditingkatkan lagi. Dan di sisi lain kami di Bau-Bau ini punya potensi pariwisata. BIMTEK yang diikuti puluhan pelaku UMKM Kabupaten Kupang ini juga menghadirkan sejumlah pemateri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.